halaman 188. Tafsirnya innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Ay lan tufidahum. Tidak ada manfaatnya buat mereka. Al-amwalu, harta mereka, wal auladu, dan anak-anak mereka. Orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, yang matinya dalam keadaan kafir, maka harta dan anak nggak ada manfaatnya. Ya, hartanya disedekahin buat dia nggak sampai. Anaknya mendoakan untuk orang tuanya yang mati kafir nggak sampai. Kalau matinya dalam keadaan kafir. Orang kafir tapi matinya dalam keadaan Islam. Orang muslim. Orang muslim matinya dalam keadaan kafir. Kafir. Nah ini yang namanya akhir yang bagus itu mati dalam keadaan beriman. Ya, bukan sekarang. Ya, sekarang bagus. Tapi tetap kita harus pertahankan. Saat kita mati, mampu nggak kita mempertahankan iman? Ya, makanya kata Allah, lan tughniya. Lan itu kalau dalam bahasa Arab nggak akan sama sekali. Lan itu, ya. Kalau la masih ada kemungkinan. Tapi kalau lan nggak bakal. Kalau bahasa Betawi bilang tange. Sini apa namanya? Tange dah. Tahu apa artinya itu? Jauh dah, jauh gitu. Jadi nggak bakal sama sekali. Ya, hartanya memberi manfaat kepada yang mati dalam keadaan kafir. Umpamanya disedekahin buat dia, nggak bisa. Al-awlad, anak-anak mereka, ulama semuanya, tapi bapaknya mati dalam keadaan kafir, nggak bisa. Nggak ada manfaatnya itu anak, ya. Jadi di sini supaya kita istiqomah menjaga iman kita, supaya tetap mati dalam keadaan beriman. Kan setiap Jumat kan khotib mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau muslim itu yang dilihat sama orang, itu namanya Islam. Kalau iman adanya di hati, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada Islam, ada iman, beda, ya. Bahkan ada yang mengatakan setiap orang beriman pasti dia orang Islam, tapi setiap Muslim belum tentu mukmin. Ada kata-kata begitu. Setiap mukmin pasti Muslim. Setiap Muslim belum tentu mukmin. Maka kata Nabi dalam hadis, al-Islamu alaniyatun. Islam itu yang kelihatan. Yang kelihatan. Sholat. Orang sholat namanya orang Muslim. Dia puasa, dia pergi haji, dia berzikir. Kita tahu itu Muslim. Wal imanu fil qalbi. Sedangkan iman adanya di hati. Nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu hati istri kita, hati anak kita nggak tahu. Ya, nah, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dalam keadaan muslim, maksudnya dia sholat, dia berzikir. Adapun hatinya itu kita nggak tahu. Karena bisa aja kan orang munafik sholat, bisa nggak? Bisa. Ya, nah jadi makanya jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik. Walan kadfa'anhum min azabillahi fil akhirah. Nah, tadi kan tuh di dunia tuh, ya, hartanya disedekain nggak sampai, anaknya mendoakan nggak sampai. Nanti di akhirat tidak ada siapapun yang bisa mencegah dia dari azab Allah.
Lain kalau matinya dalam keadaan beriman, nanti mendapat syafaat, namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling besar dari Rasulullah SAW. Itu diberikan kepada umatnya yang berdosa. Kalau nggak berdosa, ya masuk surga. Dia bila hisab, bila hisab. Nah, yang dosa besar nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan syafaat dari orang-orang yang Allah izinkan. Ya. Seperti seorang anak, ada dalam hadis, masuk surga. Dicari bapaknya, nggak ada. Kata anak itu, ya Allah, bapak saya mana? Kata Allah, bapak kamu nggak seperti kamu, gitu. Kata anak itu, saya beribadah untuk bapak saya. Kalau saya masuk surga, bapak saya di neraka, saya nggak mau. Coba lalu dia nggak mau. Maka ntar kalau masuk surga nih, bapaknya enggak, jangan mau. Ya. Mau nggak gitu? Ya. Mengapa? Karena saya beribadah untuk bapak saya. Nah kalau saya masuk surga, bapak saya enggak, saya nggak mau. Maka Allah perintahkan malaikat cari bapaknya, keluarin dari neraka supaya dia kumpul di surga bersama keluarganya. Enak nggak tuh? Nah itu dia, ya, yang ba'ahum zurriyatahum diimanin, kan itu diikutin tuh bapaknya, anaknya beriman, diikutin, digabung, ya. Syaratnya mati dalam keadaan beriman. Nanti dia baca Quran, Al-Quran memberikan syafaat. Dia puasa memberikan syafaat. Dia sholat memberikan syafaat. Banyak pertolongan. Kalau matinya dalam keadaan beriman. Tapi kalau matinya kafir, nggak ada yang bisa menolong. Nggak ada yang bisa mencegah dari azab Allah. Ya. Nih, lihat ya. Jadi yang pertama, lan tufidahumul amwalu wal auladu. Harta anak nggak bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati dalam keadaan kafir di dunia. Di akhirat, walan tadfa'a anhum min azabillah. Dan tidak bisa siapapun mencegah dia dari azab Allah. Baik, minallahi syai'a. Azab Allah yang ditimpakan kepada mereka nggak ada sedikit pun yang bisa mencegahnya. Beda kan? Tapi kalau mati dalam keadaan beriman, banyak yang bisa menolong dia. Selagi di dunia, keluarganya mendoakannya, doa istighfar umpamanya, ya, sampai ke dia. Dia sedekahin buat yang mati, sampai. Atau korban untuk yang mati, sampai. Cakep gak tuh? Ya, sedangkan yang mati kan sangat memerlukan pahala korban. Nah, dia berkorban untuk bapaknya yang sudah meninggal dunia. Pahalanya buat bapaknya, cakep, sampai. Yang masih hidup ntar dah, masih lama gue masih hidup, ya. Yang mati dulu dah, gitu kan. Mudah-mudahan sih masih umur panjang gitu, ya. Bagus kan? Ada manfaatnya. Tapi kalau matinya kafir, nggak boleh. Bahkan mendoakannya aja nggak boleh. Wala tusalli alaihim, jangan didoain kalau matinya dalam keadaan kafir. Makanya ya kita nih harus perhatian kepada iman, ya. Khususnya anak-anak kita, ya. Jangan sampai dimasukin ke pesantren Zaitun, ya. Pak Budi, ya. Udah kacau banget, Masya Allah, ya. Masih banyak pesantren yang lain, ya, bukan sekedar cakepnya doang, ya. Ntar anak kita yang lulus dibunuh tuh bapaknya. Coba lihat tuh, ya. Bisa aja harta bapaknya dicolong, diambil,
Ya, buat apaan kita sekolahin begitu? Cuman buat pinter doang. Ya, hati-hati, jaga imannya. Ya, jangan sampai nyanyi lagu Yahudi mulu tiap hari. Ya. Shalom, shalom, apaan itu? Ya, bukan dibaca Quran, baca Quran, qala Rasulullah SAW. Bangga begitu punya anak begitu. Hati-hati. Ya, pas kita meninggal bukannya didoain, disumpahin. Ya. Hati-hati itu. Ya, jadi jaga. Benar ya kata Allah tuh. Ayat yang kita suka baca tuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat ini kata para sahabat, kata para sahabat, ini ayat bukan buat kita. Masya Allah. Waktu turun ayat itu tuh, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksaan api neraka. Para sahabat mengatakan, ayat ini bukan buat kita. Ayat ini buat nanti umat yang datang berikutnya. Benar kan? Kenapa? Karena di zaman Nabi itu semuanya memang khairul qurun, sebaik-baik zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Itu namanya salafus soleh. 300 tahun tuh. 100 tahun zaman Nabi, 100 tahun zaman sahabat, 100 tahun zaman tabi'in. 300. Kesininya namanya khalafun, sebaik-baik zaman kata Nabi khairul qurun qarni tsumma alladzi yalunahu tsumma alladzi yalunahu. 3 tuh. Sebaik-baik zaman zaman aku, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Jadi ayat itu bukan buat kita katanya. Kenapa? Karena itu semua udah pada jaga. Tapi untuk umat yang akan datang berikutnya, kita dari sekarang nih jaga, ya, jaga diri kita, ya, jaga keluarga kita ya, dari siksaan api neraka. Baik. Aimin azabillahi wa alimi iqabihi. Yaitu dari azab Allah dan dari pedihnya siksaan Allah. Udah azab pedih lagi, Masya Allah. Kayak kita ngimpi dikejar-kejar anjing, capek nggak? Bisa lari nggak? Nggak bisa. Ya, mimpi bawa mobil ngerem nggak bisa ngerem. Setelah mimpi bawa mobil nggak bisa ngerem. Tahu tuh ngedusin. Alhamdulillah kok nggak ngedusin itu stres banget kita. Nggak bisa ngerem, banyak mobil gitu. Mau ngerem nggak bisa. Gitu. Nggak tahunya ngimpi. Coba itu ya. Jangan dikira kalau kita nggak melafazkan kalimat la ilaha illallah nggak bisa. Kalau kita biasa nanti dalam mimpi bisa ya. Kalau kena rob kita bisa melafazkan ayat kursi ya. Saya sering ngigo baca ayat kursi ya. Atau bini anak ngapa lu baca ayat kursi, ada ular mau gigit gua ya. Bisa itu enak bacanya ya. Nah kenapa? Itu alamnya lain dan itu nggak bisa diapalin, itu harus setiap hari selagi kita hidup kita hafalkan ya. Makanya yang muadzin itu bagus itu ya, selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Muadzin nggak ada lagi yang paling bagus. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nggak ada yang paling bagus kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Turun ayat itu untuk muadzin. Wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, bukan habis azan pulang ya. Habis azan dia sholat berjamaah. Cuma azan dulu pulang ya. Wa amila sholihan, dia beramal soleh, muadzin ya. Nanti lehernya panjang-panjang muadzin itu, kelihatan itu ya. Kelihatan, Masya Allah. Tapi jangan berebut nih ya. Pas dengar begini, wah, dari jam 4 udah megang speaker
Ya. Kalau memang bisa muadzin lah, masya Allah, cakep dah. Ya. Makanya Rasulullah nggak pernah jadi muadzin. Rasulullah jadi imam, tapi nggak pernah jadi muadzin. Karena kalau Nabi mengatakan hayya ala sholat, wajib semua harus sholat. Ya. Makanya Rasul nggak jadi muadzin, jadi imam. Ya. Jadi muadzin sama imam tuh sama kedudukannya, ya. Mulia. Ya. Baik. Makanya kata Nabi tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa? Al-mu'adzinun, orang yang suka azan. Ya, cakep kan tuh? Ya. Tapi sekali lagi jangan berebut ya. Tang-tang wah ini azannya ya. Ya. Berebut ya, berantem mau masuk mendong-dongan ya. Ya. Itu keutamaannya tuh kalau pada tahu tuh. Oh, masya Allah. Jadi mu'adzin itu luar biasa ya. Baik. Wa ulaika hum waqudun nar. Oh, lihat. Dan mereka itu semuanya menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi bukan dibakar aja, bahan bakarnya api neraka dia tuh didobel, ya, dia jadi bahannya dan dia juga dibakar di situ. Masya Allah, luar biasa. Ya. Makanya ulama-ulama kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Asal kita punya setitik iman saja, setitik kecil, saat kita mati tidak akan kekal di neraka. Meskipun kita paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga, cakep. Biarin paling terakhir, cakep lah. Ya. Ini terakhir juga kagak juga, ya. Ya. Lihat tuh, ada hadisnya paling terakhir dia kaget. Kata dia, ya Allah ini untuk saya. Iya untuk kamu. Masya Allah, begitu nikmatnya tuh surga. Itu yang paling terakhir, nggak ada lagi, tinggal di doang. Nggak habis. Nah, dapat begitu nikmat surga. Apalagi yang masih nomor 2 setelah terakhir. Ya. Jadi tidak ada keabadian di dalam neraka kalau dia mati ada setitik iman. Setitik iman ini mampu nggak nih kita mempertahankannya waktu sakaratul maut? Itu yang salamnya. Nah kita lagi meriang aja kita nggak inget apa ya kan? Ngaco ngomong kita kan. Kalau lagi panas ya, kalau lagi panas kita nggak inget siapa-siapa tuh. Dunia kita balik gitu. Ya. Ngomong kita juga ngaco panas banget, meriang. Begitu aja tuh udah linglung kita. Bagaimana sakarat? Yang kata Nabi itu waktu mau meninggal, Nabi masukin tangannya ke air. Kayak kita ke baskom, usap. Sampai Nabi mengatakan innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Nabi ambil air dicubin di baskom, usap. Saking beratnya. Sampai putrinya itu Fatimah, wah karobah, wah abatah. Ya Allah berat banget. Kalau bahasa kita begitu. Kata Rasulullah, sesudah ini nggak ada lagi kesulitan. Maka kata Nabi itu, aku sakaratnya double dari umatku. Jadi seakan-akan sakarat umatnya sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Makanya umatnya ada yang matinya enak, lagi tidur, nggak bangun lagi. Enak nggak tuh? Ya, nggak ketahuan. Segitu gampangnya, lagi ruku, jatuh, mati. Segitu mudahnya. Ya. Ada yang la ilaha illallah, mati. Kenapa? Karena sakaratnya sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah waktu meninggalnya beratnya luar biasa. Sampai keluar kata-kata innalil mauti lasakarat. Sampai nggak bisa ngomong, nggak keluar suaranya. Sampai Imam Ali deketin, sampai ngomong tuh ada kata-kata itu kayak wasiat itu umati gitu. Sampai Rasulullah mengatakan
ila rafiqil a'la. Suaranya udah pelan. Nah, jadi yang hadir menafsirkan karena Rasulullah mengatakan ila rafiqil a'la, seakan-akan tuh Rasulullah disuruh pilih dalam penafsirannya itu, karena ada kata-kata ila rafiqil a'la. Nah, kok ada kata-kata aku mau berjumpa dengan Allah? Oh, berarti di sini dipahami Rasulullah disuruh pilih mau dunia atau mau ketemu Allah. Rasulullah memilih mau ketemu dengan Allah. Jadi kalau Nabi disuruh pilih, kalau kita sih nggak bakal disuruh, langsung cabut, suruh pilih dia nggak mau. Ya. Rasulullah suruh pilih. Bahkan waktu mencabut ruhnya itu nggak sekaligus, dari kaki sampai perut istirahat. Ya, kata malakul maut, bagaimana ya Rasulullah? Terusin, cabut lagi di dadanya, terusin sampai habis lah. Itu saking mulia ini itu Rasulullah SAW. Tapi kalau model kita begini nggak pakai tanya, terusin, kagak ada, langsung bontak lah ya. Itu Rasulullah tuh, meskipun begitu juga masih berat. Makanya kita disuruh minta tuh, ya kan ada doakan tuh, apa doanya tuh, a'udzubika min sakaratil maut, ada kan tuh, ya. Nah, itu suruh minta kalau saking beratnya tuh, ya. Baik. Hum hatabu jahannam, yaitu mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Kayak kita kayunya dah, ya, hatab kayunya. Alladzi tusjaru wa tuqadu bihin nar, di mana dari kayu bakar itu maka keluarlah api. Jadi kalau kita bakar api kan pakai kayu tuh. Nah, kayunya itu orang kafir. Kan ada ayat yang ada apa namanya itu? Ya ayyuhalladzina amanat taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Terus ada lagi tuh ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Nah, ini dia wa quduhan nasu wal hijarah. Waqudnya itu manusia, wal hijarah dan batu. Jadi bahan bakarnya api neraka dari manusia yang kafir dan dari batu. Coba lihat tuh. Jadi double siksaannya kan, dia juga jadi bahan bakarnya dan dianya juga dibakar. Baik. Kada bi ali fir'auna. Halun. Halun tuh keadaannya. Keadaan orang-orang kafir seperti keadaan keluarga Fir'aun. Haula'il kuffaru, keadaan orang-orang kafir, wasya'nuhum, ya, dan kedudukannya kahali, seperti keadaan wasya'ni ali Fir'auna, yaitu seperti keadaan keluarga Fir'aun. Maksudnya di sini Fir'aun, ali Fir'aun itu maksudnya Fir'aun, ya. Nah, jadi disebutkan tuh Fir'aun. Jadi kalau kita mengatakan laknatullah ala Fir'aun, itu nggak apa-apa karena memang disebutkan tuh Fir'aun, ya. Tapi kalau yang lainnya jangan, ya. Kalau Fir'aun memang diabadiin dalam Al-Quran, ya. Jadi menyebut orang yang sudah mati kejelekannya nggak boleh. Tapi kalau Fir'aun nggak apa-apa karena memang Quran menyebutnya, ya. Kalau yang jamaah kita ini walaupun jelek-jelek dia juga jangan disebut yang jeleknya, yang bagusnya aja dah, ya.
Nah, kecuali Fir'aun. Nah, Fir'aun itu memang disebutin tuh. Kada bi ali Fir'auna. Seperti Fir'aun. Nah, belum pernah lihat Fir'aun kan? Kalau dipanggil Fir'aun, mau nggak? Fir'aun sini, mau nggak? Nggak mau kan? Mengapa? Mengapa nggak mau dipanggil Fir'aun? Mau di Fir'aun loh, suruh sini. Ya. Mau nggak? Nggak, mengapa? Kan belum pernah lihat. Kenapa? Karena Quran mengejek-ngejek perilaku Fir'aun. Jadi kalau dipanggil Fir'aun, kan dia orang jahat begitu. Ya. Dipanggil Yahudi, mau nggak? Yahudi sini, mau nggak? Ya. Lihat, no, Yahudi no, lagi ngopi no. Ya. Didengar, dimarah nggak? Padahal dia nggak tahu siapa itu Yahudi. Kenapa? Karena di Quran memang disebut tuh keburukan orang-orang Yahudi. Baik. Jadi keadaan orang kafir seperti Fir'aun. Wasani'uhum mithlu sani'ihim. Dan perbuatan mereka, perbuatan orang kafir seperti perbuatan Fir'aun. Fir'aun kan mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, paling agung. Dan memang waktu Fir'aun tenggelam sampai segini nih, dia mengakui dia beriman. Dia beriman, tapi imannya nggak diterima. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kan Fir'aun kan beriman. Iya, dia mengucapkan aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum ada di rongkongan. Nah, Fir'aun udah segini ditenggelam, baru beriman, nggak diterima imannya. Gitu. Tapi kalau orang Muslim, walaupun rohnya sudah ditenggelamkan, dia beriman, diterima imannya. Jadi hadis ini penafsirannya dua. Yang nggak diterima kalau rohnya sudah di kerongkongan, tobatnya orang kafir. Tapi kalau tobatnya orang beriman, meskipun rohnya sudah di kerongkongan, diterima. Ya. Baik. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Ya. Ya. Ay min qabli ali Fir'auna, dan orang-orang sebelum Fir'aun dari umat-umat minal umamil kafirah, dari umat-umat yang telah kafir sebelum Fir'aun, seperti kaum Hudin, kaum Hud, wa Salihin, kaum Saleh, wa Syuaibin, dan kaum Syuaib. Ya, jadi yang kafir sama tuh dia. Ya, di zaman Nabi Ibrahim yang kafir, di zaman Nabi Hud yang kafir, di zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Syuaib, semua yang mati dalam keadaan kafir sama kedudukannya seperti Fir'aun, seperti orang kafir yang sekarang lah begitu. Kazzabu bi ayatina, kazzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, yaitu kepada ayat-ayat kami. Kalau kepada Nabi, yaitu kepada Al-Quran, kepada Nabi dan Rasul. Ya. Kalau umat-umat terdahulu, ya kepada Nabinya dia nggak percaya, kepada kitab Taurat, kitab Injil dia nggak percaya. Ya. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya ada sebagian Rasul punya mukjizat. Ya, kayak mukjizat Nabi Ibrahim, ya, nggak lempan dibakar. Mukjizat Nabi Musa, ya banyak.
Mujizatnya diantaranya itu tongkat yang jadi ular, tongkat berubah menjadi ular, ya, itu 150 tukang sihir yang dicari oleh Fir'aun, dikumpulin semua tukang sihir 150 itu pilihan yang paling top untuk melawan Nabi Musa, ya. Dan dia sudah minta, kalau saya menang apa yang saya dapat? Kata Fir'aun, saya kasih kamu harta, saya kasih kamu apa yang kamu mau. Udah, lawan itu Fir'aun, Musa. Nabi Musa lempar tongkatnya, ya. Ketika dia melempar tongkatnya itu kan berubah jadi ular kan. Awalnya Nabi Musa kaget, takut. Kata Allah, Musa jangan takut, lemparin aja tongkatmu, gitu. Nabi Musa lempar tongkatnya, berubah jadi ular. Dan ular-ular tukang sihir dimakan. Tukang sihir tahu ini bukan sihir. Kalau sihir juga nggak mungkin ular saya dimakan. Berarti ini kekuatan yang maha besar. Semua itu tukang sihir beriman kepada Nabi Musa. Dan semua tukang sihir disiksa oleh Fir'aun. Lihat tuh. Kenapa? Karena tukang sihir tahu ini bukan sihir. Ya, jadi kalau sihir itu mata kita dibalik, penglihatan kita beda. Ya, umpamanya tali atau tambang disihir berubah jadi ular. Penglihatan kita ular, padahal dia tambang. Jadi nggak akan merubah hakikatnya. Hakikatnya tambang ya tambang. Cuma mata kita tersihir melihatnya seperti ular. Nah, tapi kalau tongkat itu memang betul-betul ular dimakan, berarti bukan sihir. Berarti ada tinggian lagi begitu. Jadi fungsinya mukjizat kalau kita ini memahaminya kayak model rayuan. Nih saya punya mukjizat nih, saya Rasul, gitu. Merayu umatnya supaya beriman. Ya kayak model rayuan dah, nih mukjizat, begitu. Ada mukjizat saja masih nggak beriman, apalagi kagak ada. Ya tuh, ya. Nah jadi mereka yang dahulu tuh di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya yang kafir seperti Fir'aun dan seperti orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Allati tadullu ala risalatir rusul. Mereka mendustakan ayat-ayat kami yang menunjukkan bahwa yang dibawa itu risalatir rusul. Ya, itu risalah dari Allah. Yang dibawa itu mentauhidkan manusia. Risalahnya itu, ya, semua risalah nabi-nabi itu mengajak an-na'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Semua nabi, semua mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah. Tapi syariatnya berbeda. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Adam beda. Dia boleh kawin sama saudara. Syariat Nabi Musa, kalau baju kena najis, gunting, ya, nggak boleh dicuci, harus digunting. Kalau kawin laki boleh berapa aja. Syariat Nabi Musa, enak nggak tuh? Kalau mau kawin berapa aja, hidup sama Nabi Musa itu enak itu. Mengapa? Karena yang perempuan dideminin, bayi laki dibunuh. Wa yastahyuna nisaakum. Bayi-bayi perempuan dideminin hidup. Tapi kalau yang laki dibunuh, kan nggak ada laki kan? Ada jarang. Kebanyakannya perempuan. Oleh karena itu laki boleh kawin semaunya. Syariat Nabi Musa. Sedangkan syariat Islam hanya 4 saja. 4 di tangan.
Terus 4 diceraiin, kawin lagi 4, boleh. Ya. Ceraiin lagi, kawin lagi 4, boleh. Dah 12 itu. Ceraiin lagi, kawin lagi 4, dah 16. Kawin lagi, ceraiin lagi 4 lagi, dah 20 gitu. Ya, jadi di tangan 4. Di tangan. Kalau pengen kawin lagi, kamu mau nambah 5, nggak boleh. Jadi yang 4 ini diceraiin dulu atau tinggal 3, kawin lagi atau jadi 4 lagi gitu. Ya. Jadi dalilnya fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Masna 2, thulatha 3, wa ruba' 4. Jadi sampai 4 saja. Tapi ada lagi yang menafsirkan masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4, 9 jadinya. Tapi kita nggak menafsirkan yang begitu. Ya, itu ada yang menafsirkan begitu. Masna 2, wa thulatha 3 kan 5, wa ruba' 4 jadi 9. Kalau kita masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Itu syariat. Ya, kalau ada najis cukup dicuci saja. Jadi syariatnya beda, tapi tauhidnya satu. Semua mengajak beribadah kepada Allah. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim, maka Allah mengazab mereka, ay ahlakahum wa aqabahum bisababil kufri wal ma'asi, dan Allah hancurkan mereka, Allah azab mereka disebabkan mereka kafir dan mereka berbuat maksiat. Jadi kalau zaman dahulu itu langsung diazab. Tapi kalau kita ini umat Islam enggak, ditungguin sampai ditobat. Kalau nggak tobat juga, ya ntar di akhirat ya, baru mendapat azab. Ya. Jadi kita umat Islam enggak. Ya. Cuman kadang-kadang kita mengatakan lagi diazab nih, gitu bahasanya. Ya. Kalau umat terdahulu langsung kayak Nabi Nuh kan, Nabi Nuh minta, ya Rabbi, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi. Langsung turun banjir, mati semuanya. Nabi Nuh tuh, ya, sampai anaknya Kanaan pun dipanggil, nggak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Aku akan naik ke gunung, dia akan melindungi aku. Sampai air ke gunung, sampai tenggelam tuh Kanaan, maka nggak ada lagi keturunan Kanaan. Kalau ada, kacau banget kita, ya. Habis semuanya itu, Kanaan lah nggak ada. Semua yang naik kapal Nabi Nuh itu orang-orang yang selamat, yang lainnya habis, langsung diazab. Dan nabi-nabi yang lain langsung ada yang longsor, ya, sampai ke bawah, ada yang gempa, ada yang api nyambar, ada yang batu kerikil, ada angin. Langsung. Kalau kita yang enggak. Makanya di sini kata Allah, fa'ahlaknahum bidhunubihim, dan kami hancurkan mereka sebab dosa mereka. Tapi kita umat Islam ini enggak. Ya. Jadi Rasulullah nggak minta begitu. Ya. Kalau Nabi lain minta. Ya. Kita Rasulullah sangat rahmat kepada umatnya. Nabiul rahmah. Ya. Nabiul muhdat, Nabiul rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat, Nabi yang dihadiahkan buat kita. Ya. Yang kata Allah, fabima rahmatin minallah linta lahum, dengan rahmat Allah kamu lemah lembut kepada mereka. Ya, jadi Rasulullah tidak minta supaya umatnya dihancurin. Nah, oleh karena itu sebesar apapun dosa kita, kalau kita tobat, diampuni. Kata Nabi, andai kata dosamu sebesar langit dan bumi, terus kamu tobat, Allah berikan ampunan lebih luas dari langit dan bumi. Ya, jangan putus asa. Ya. Yang berdosa, tobat, udah selesai. Ya. Entah kalau melakukan maksiat lagi, tobat lagi. Ya. Maksiat lagi, tobat lagi, nggak apa-apa, boleh. Ya.
Seminggu maksiat, seminggu tobat, dengan harapan pas dia mati lagi dalam keadaan bertobat. Cakep kan? Jangan pakai entar udah tungguin tahun depan dah tobat. Kalau masih hidup mati, tobat aja, tobat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Apalagi kita sekarang ini udah akhir bulan kan, ya, bulan Zulhijjah. Bulan berikutnya Muharram. Tanggal 19 besok hari Rabu itu sudah masuk tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Tapi kalau model Januari sekarang udah pada siap-siap arang lah, ya udah siap-siap. Ya. Ini Muharram gak tahu aja. Muharram cepet banget. Beda kan? Muharram sama Januari beda kan? Ya. Kalau Januari 2 bulan sebelumnya juga udah siap-siap, arang udah bertumpuk di rumahnya. Ya. Oleh karena itu akhir bulan ini tobat. Udah kita tobat dah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Udah. Ya. Andai kata nanti ada maksiat lagi, ya tobat lagi gitu, ya. Karena enggak gitu. Itu ajaran Islam tuh begitu, ya. Baiklah. Sampai fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وكفى ومسيح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم واستعنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.